Halo, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran IPA kelas 8 semester ganjil. Kita memasuki pelajaran sistem gerak pada manusia. Sebelum kita memasuki pelajaran kemudian tulang pelipis, begitu juga dengan tulang ubun-ubun. Yang kedua, bagian badan. Bagian badan manusia ini dibagi dalam 5 kelompok, yaitu ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. Kita bisa lihat gambarnya. Ini adalah tulang belakang dengan ruas-ruas tulang belakangnya ini. Kemudian ini adalah tulang panggul. Tulang panggul terdiri atas tulang usus, tulang kemaluan, dan juga tulang duduk. Kemudian tulang bahu ini terdiri atas tulang belikat, tulang lengan, begitu juga dengan tulang selangka. Sedangkan tulang dada dan tulang rusuk adalah ini semuanya. Sekarang tulang dada adalah ini tulang dada, yang atas disebut dengan tulang dada hulu, sedangkan ini tulang dada badan, sedangkan ini tulang dada taju atau sering disebut dengan tulang pedang karena memang dia berbentuk seperti pedang. Kemudian inilah sekarang rusuk-rusuknya semuanya. Kemudian di sini ada disebut dengan rusuk palsu. Berarti rusuk palsu ini berada di sebelah kanan kita, sedangkan ada di sini tulang rusuk melayang ini di sebelah kiri daripada tubuh kita. Itulah bagian-bagian dari badan kita. Yang ketiga adalah bagian anggota gerak.
Bagian anggota gerak terdiri atas dua, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kita lihat dulu anggota gerak atas. Anggota gerak atas terdiri atas lengan atas, tulang hasta, kemudian ini adalah tulang pengumpil, kemudian tulang pergelangan tangan, kemudian tulang jari-jari tangan, kemudian ini adalah tulang telapak tangan. Itulah bagian dari anggota gerak atas. Sedangkan anggota gerak bawah ini terdiri atas tulang selangkang, tempurung ataupun tempurung lutut, kemudian tulang betis, ini ada tulang kering, kemudian tulang daripada pergelangan kaki, kemudian tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari, jari-jari daripada kaki kita. Itulah anggota gerak. Kemudian masuk kita ke jenis-jenis tulang. Berdasarkan pembentuknya, maka dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan adalah tulang ini disusun oleh sel-sel tulang rawan, di mana tulang ini mengandung zat kapur dan zat perekat. Contohnya adalah ujung tulang rusuk, tulang hidung, telinga, trachea, lari, bronchus, dan di antara ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan tulang keras ini disusun oleh osteoblast atau sering disebut dengan sel pembentuk tulang, yang mana terdiri atas zat kapur, yang mana di antara tulang keras dengan sedikit zat perekat. Ini dia kita lihat ya, ini tulang keras tadi, tulang keras terdiri atas zat kapur ya. Kemudian contohnya juga ini ada pada tulang paha, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang dada, dan lain-lainnya. Sedangkan tulang rawan ini sering disebut dengan kartilago, sedangkan tulang keras disebut dengan osteon. Tulang rawan ini tersusun atas zat perekat, kemudian ada juga zat kapurnya. Sedangkan contoh tulang rawan adalah tulang daun telinga, hidung, tulang batang tenggorokan, atau trachea. Bagaimanakah bentuk tulang? Bentuk tulang ini yang pertama adalah yang disebut dengan tulang pipa, karena memang dia adalah berbentuk pipa. Jadi tulang pipa ini terdapat pada tulang jari tangan, tulang paha, dan tulang lengan atas. Inilah bentuknya. Yang kedua, tulang pipih. Dia memang berbentuk pipa. Tulang pipih ini terdapat pada tulang dada, tulang belikat, dan tulang rusuk. Ini adalah contoh daripada tulang pipih atau gambarnya. Kemudian ada disebut dengan tulang pendek, yaitu tulang-tulang yang berada di ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan juga tulang pergelangan tangan. Ini contoh daripada tulang pendek. Ada beberapa kelainan pada tulang. Yang pertama adalah skoliosis. Skoliosis itulah bentuk tulang punggung yang mana posisinya membengkok ke samping kanan atau ke kiri. Ini dia, kalau tulang kita normal, dia seperti ini lurus. Sedangkan apabila terjadi kelainan skoliosis, maka dia bentuknya dia seperti ini. Dia membengkok ke kiri ataupun ke kanan. Ya, ini juga bisa gambarkan seperti ini. Ya. Itu adalah skoliosis. Kemudian skoliosis ini penyebabnya karena terlalu sering mengangkat beban pada salah satu bahu ataupun lengan. Juga karena kebiasaan duduk dengan posisi yang miring sehingga beban tubuh bertumpu pada salah satu lengan. Yang kedua, kifosis.
Kifosis ini di mana tulang punggung terlalu membengkok ke arah belakang. Ini gambarnya, ya. Ini jadi kelihatan di sini membengkok ke arah belakang. Juga ini bisa kita lihat, ya, membengkok ke arah belakang. Hal ini dapat disebabkan karena kebiasaan duduk dengan posisi yang terlalu membungkuk atau sering memanggul beban yang berat dengan menggunakan punggung. Jadi, sekali lagi, kifosis adalah terlalu membengkok ke arah belakang karena kebiasaan duduk dengan posisi yang terlalu membungkuk atau sering memanggul beban yang berat dengan menggunakan punggung. Yang ketiga disebut dengan lordosis. Lordosis di mana tulang punggung terlalu membengkok ke depan, jadi kebalikan yang tadi. Ini dia, kalau misalnya badan kita normal dia seperti ini, tetapi karena terlalu membengkok ke depan, bisa kita lihat dia seperti ini, ya. Kita bisa lihat bengkokannya ini. Itu adalah lordosis, ya. Ini juga bisa ditundukkan, ya. Ya, ini dia. Jadi dapat kita sekarang bedakan bagaimana kelainan-kelainannya. Karena lordosis ini disebabkan oleh posisi duduk terlalu sering dengan membusungkan dada. Jadi kalau kita terlalu sering membusungkan dada, maka bisa tulang kita membengkok ke depan yang disebut dengan lordosis. Kalau kita gambarkan ini tadi skoliosisnya, ya. Kemudian kifosis, kemudian ini lordosis. Itulah kelainan pada tulang. Memang masih banyak juga, ada beberapa kelainan-kelainan, misalnya ada kanker tulang, ada kekurangan zat kapur dan sebagainya, ya. Itu nanti lagi kita bahas di dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.